saya akan coba membagi beberapa informasi terkait tentang tools, perangkat pembelajaran yang bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan ini sangat mendukung dalam aktivitas kita di akhir-akhir ini setelah pasca kita diumumkan harus karantina, isolasi, dan lain sebagainya. Tetapi tidak sebatas itu, Bapak Ibu, yang kita akan gunakan adalah bagaimana membimbing peserta yang bergabung dalam pelatihan-pelatihan kita di kelas digital, kemudian memanfaatkan semaksimal mungkin. Beberapa aplikasi ini adalah salah satu alternatif pilihan yang nanti kita beberapa kontennya kita praktikan, tetapi akan menjadi utuh ketika portofolio hasil kegiatan itu Bapak Ibu bikin sendiri yang akan menjadi tugas ya. Setelah ini dikumpulkan dan kami dapatkan dari pengelola gradasi nanti. Jadi sistematikanya adalah saya menyampaikan beberapa poin-poin, kita diskusikan, setelah ini ada penugasan mandiri, Bapak Ibu harus merekod, mendokumentasikan hasil praktik malam ini, versi masing-masing, kemudian dikumpulkan selama 24 jam. Jadi ini tidak perlu terlalu ribet, nanti saya pandu dalam kelasnya, kemudian mungkin bisa didapatkan dengan pekerjaan 10-20 menit lah. Mungkin nanti kita diskusi kendala-kendalanya seperti apa. Bapak Ibu, izinkan saya malam ini, tadi sudah disampaikan profil singkat, meskipun tadi ada beberapa data yang saya harus perbaiki ya. Saya di Universitas Negeri Malang, Pak, jadi bukan di UM Malang. Gitu ya. Di UNM. Oh ya. Oke, tapi tidak masalah, itu bagian gelar akademik yang tidak perlu, kita hanya berbagi saja. Saya dimintai untuk berbagi informasi tentang video conference yang mendukung kelas digital sebenarnya. Banyak pilihan sebenarnya, bahkan di daftar list nanti di terakhir saya bagi pilihan kita itu yang direkomendasi sebenarnya lebih dari 10 aplikasi ya. Lebih dari 10 aplikasi yang sekarang sudah menjamur kemana-mana, dan ini bisa digunakan sebagai pilihan alternatif. Hanya saja yang saya sampaikan adalah peluang-peluang yang kita pakai secara free. Peluang-peluang yang kita pakai secara free seperti Zoom yang di awal-awal pelatihan online mungkin saya memberikan berbagi informasi kepada teman-teman. Kemudian beberapa pengembangan aplikasi-aplikasi video conference dalam jaringan ini sudah ada yang memberikan ruang untuk free juga. Misalnya Webex, Cisco Webex yang hari ini memberikan konten 25 menit free ya. Meskipun sebenarnya ada juga yang berbayar. Kira-kira seperti itu. Oke, mari Bapak Ibu menyingkat waktu saya presentasikan secara singkat bahwa kebutuhan video conference Bapak Ibu juga sebenarnya sudah terlibat jauh di dalam konten-konten digital. Ini lebih kepada bagaimana interaksi antar manusia itu tidak boleh putus sebenarnya. Bukan sekedar hanya ingin memfasilitasi pembelajaran, sebenarnya interaksi ini tidak harus putus dalam artian selain pembelajaran, kita bisa saja misalnya menonton video secara mandiri tanpa harus ketemu orang, tetapi karena ini interaksi antar manusia, maka harus ada emotional building-nya, harus ada membangun komunikasi secara emosional. Bukan hanya semata-mata antara video dan video, tetapi ada komunikasi langsung. Itu yang disebut dengan belajar. Di beberapa teori pembelajaran, kalau di kegiatan akademik di bredel secara knowledge, secara pengetahuan bahwa pembelajaran itu bukan semata-mata hanya untuk transformasi seperti yang ada di lembaga pendidikan tinggi. Transformasi itu hanya tukar-menukar informasi, tetapi harus ada emotional building. Jadi harus ada komunikasi, interaksi secara psikologi. Jadi kita ketemu muka seperti ini, meskipun Bapak Ibu dengan saya tidak tampil berhadapan langsung, tetapi paling tidak ada emosional yang terbangun. Itu yang disebut dengan belajar. Nah, makanya sudah sangat bagus difasilitasi oleh beberapa video conference yang hari-hari ini juga sangat menjamur ya. Manfaatnya tentunya sangat banyak, tapi saya mendeskripsinya ke 3 poin saja sebenarnya.
seberagamnya video konferensi yang ditawarkan ke kita, ini sebenarnya bertumpu kepada seberapa jauh efektivitas penggunaannya. Pilihannya kan sekarang banyak, ada Zoom, ada Jitsi Meet, ada Bapak Ibu kalau yang berkutat di konten digital pasti sangat tahu yang sekarang pengembangan dari Jitsi Meet itu ada 8x8.com ya yang sangat populer sangat pengembangannya. Tetapi saya sangat tidak merekomendasikan karena ada beberapa konten yang lost control. Nanti mudah-mudahan kita bisa mendiskusikannya setelah ini. Kemudian dengan konten ini sebenarnya kita bisa memanfaatkannya dalam ruang pembelajaran tidak terbatas karena ada teknologi tambahan bukan hanya video conference seperti ini, tetapi ada teknologi recording. Artinya kita bisa menyimpannya, mendokumentasikan bahwa ini bisa diputar berulang-ulang meskipun kita dalam perjalanan, dalam aktivitas tertentu, kita bisa menyimpannya sehingga kita bisa mengulangi lewat record data tersebut. Satu hal penting lagi di bagian poin ketiga ini, saya mensyaratkan bahwa dengan adanya video tutorial ini atau video conference seperti ini sebenarnya untuk menggairahkan, merangsang bagaimana minat belajar orang-orang yang berlatih, kalau di dunia pendidikan orang-orang yang terdidik, sehingga tidak lepas komunikasi. Itu yang ingin kita sampaikan di saat momen ini. Satu hal yang paling penting adalah bagaimana Vicon atau aplikasi Vicon ini disesuaikan dengan kebutuhan, karena kalau kita bincang-bincang di beberapa komunitas, banyak ya selera yang dipilih, misalnya boleh pakai Zoom, boleh pakai Webex, Cisco Webex, boleh pakai konten yang lain-lain, tetapi apakah itu sesuai dengan kebutuhan kita? Nanti tentunya para owner-owner LKP tentu bisa memilah dan memilih mana yang terbaik buat kita dan disesuaikan dengan profesi atau pekerjaan kita. Karena kita tidak harus memenuhi keinginan, kita perlu yang tampilannya bagus, kelengkapannya bagus, tapi tidak sesuai dengan keinginan, sesuai dengan pekerjaan yang kita jalani. Satu lagi, budget ya, anggaran. Ini yang tentunya harus membuat banyak orang berkerut kening, karena beberapa konten ini kan berbayar tentunya. Kita hanya bisa memanfaatkan yang free, tentunya ada cost, ada hitung-hitungan biayanya, dan lain sebagainya. Pertimbangan lain memang harus ada dukungan akses yang tersedia dengan perangkat ya, itu yang menjadi pilihan utama. Sekali lagi penekanan di poin ini adalah sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan budgeting termasuk perangkat. Itu yang ingin saya bagi ke Bapak Ibu. Mungkin sekilas slide show-nya ada beberapa yang sudah populer ya sejak awal, misalnya Google Hangout Meet yang bisa mencapai 250 orang, tetapi tentu ini harus menggunakan G Suite. Email G Suite ini Bapak Ibu bisa daftarkan dengan mendaftarkan akun kampus ya, CID misalnya. Nanti di sesi terakhir kita diskusi bagaimana cara mendapatkan akun email itu. Tetapi tentunya ini biasanya berlaku di lingkungan akademik. Beberapa akun yang misalnya untuk pengajar disediakan, misalnya kampus Universitas ACID, nama pengajar itu bisa mengaksesnya dengan mudah begitu, dan itu bisa didapatkan gratis oleh orang biasa meskipun bukan dosen. Ya orang Indonesia bisalah yang seperti itu, di jalur normal tidak bisa, di jalur non formal juga bisa. Oke, ini yang ingin saya bagi ke Bapak Ibu. Satu lagi, ini Skype, mungkin bukan barang baru ya. Skype ada mode free-nya, tetapi harus punya syarat-syarat tertentu yang harus, misalnya kita dibebaskan hingga fitur unggulan Skype ini bisa bertahan sampai 30 hari. Ini salah satu yang nanti kita diskusikan bagaimana cara keuntungan kelebihannya begitu, plus minusnya. Tentu platformnya hanya stabil di beberapa perangkat dan jaringan tertentu.
pilihan-pilihan ini yang saya yakin bisa meminimalisir anggaran pengeluaran biaya, karena salah satunya yang ingin kita tekan dalam cost LKP itu adalah tambahan-tambahan biaya untuk pelatihan daring. Misalnya, salah satu yang sangat saya rekomendasi selain Zoom sebenarnya adalah Cisco Webex. Cisco sudah sangat lama dikenal oleh pegiat digital ya. Ini teman-teman yang bergerak di bidang jaringan, IT, bahkan ada ujian Cisco ya, ini mungkin sudah pernah mengikuti. Dan dia kemudian terkenal juga dengan jaringan video conference yang luar biasa. Awal-awal 5 tahun lalu saya mengenal Cisco Webex ketika bekerja sama dengan Kementerian Asosiasi Kementerian Pendidikan se-Asia Tenggara, Simolek, dan kami difasilitasi beberapa akun gratis. Sekarang juga di kelas yang lain masih berjalan, tetapi karena terbatas dengan jaringan, beberapa kendala kami di wilayah timur ini, jika low sinyal, dia tidak terlalu stabil Cisco Webex-nya. Sehingga kami kemarin bermigrasi kepada Zoom ya, meskipun Zoom-nya kami harus berbayar di akun yang resmi. Gitu. Di Cisco Webex sekarang sudah bisa ada ada akun free yang durasinya sekitar 40 menit, 25 sampai 40 menit, dan bisa dipraktikkan. Ini menampung banyak orang, sampai 100 orang di versi free-nya. Silakan Bapak Ibu kalau ingin mencoba yang menggunakan Cisco Webex, ini salah satu rekomendasi di beberapa pelatihan kami di dunia pendidikan juga. Nah, terakhir tentunya yang ingin saya rekomendasi yaitu tentang Jitsi Meet ya. Ini kelebihan. Ini aplikasi Jitsi Meet ini free Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Jitsi Meet ini free, sebenarnya bisa sampai 100 user tanpa berbayar. 100, kami pernah mencoba dengan 100 siswa dan tidak ada kendala sama sekali. Yang kendala itu adalah servernya, laptopnya. Jadi memang harus dukungan yang yang penuh di perangkat. Hanya saja kelemahannya Jitsi Meet ini tidak bisa terkontrol untuk bagaimana mengakomodir mute dan unmute-nya peserta. Jadi tidak bisa dikendalikan pada fitur free ya, kecuali pada fitur berbayar. Tentunya ini dia, makanya di beberapa kelemahan itu adalah free untuk mengurangi fasilitas. Pengembangan Jitsi Meet ini nanti Bapak Ibu bisa ngecek langsung di situsnya jitsimeet.com. Akun pengembangan Jitsi Meet ini namanya 8x8.com. Itu fiturnya lebih bagus lagi. Tetapi kami pernah mencoba untuk mengkonsolidasikan kelas, itu agak kacau sekali, meskipun benar-benar ini gratis Jitsi Meet ini. Bisa menampung 100 sampai 200 orang pertemuan. Hanya saja ada beberapa kendala yang nanti Bapak Ibu harus praktikkan ya. Situsnya bukan .com, benar, Jitsi Meet ORG. Ini ada dia berjalan pada fitur browser, jadi tidak bisa ditemukan aplikasinya di ada pintasan shortcut-nya di Android, bisa dipintasan, tapi sebenarnya dia berjalan pada platform browser. Yang terakhir tentunya hari ini yang kita pakai, kita diskusikan banyak hal hari ini, banyak yang menggunakan Zoom Meeting Cloud ini karena awal-awalnya 2 tahun lalu itu tidak sesingkat sekarang 40 menit dan dihentikan, tapi sekitar 2 tahun lalu itu kita bisa pakai berjam-jam karena mungkin fiturnya belum terlalu dikenal dan sekarang sudah sangat populer, meskipun ada peringatan sebenarnya ya yang sangat riskan sekarang diperingatkan oleh di US tentang bagaimana tingkat keamanan data para penggunanya yang sering dibagikan secara gratis. Meskipun sudah diakui sama Zoom, ada update terbaru bahwa mereka sudah merecovery sistem security-nya biar lebih lengkap. Jadi tidak perlu khawatir sebenarnya. Satu hal yang positif yang ingin saya bagi ke Bapak Ibu, saya pernah mencoba 2 hari lalu, pendaftaran akun baru di tanggal 1 sebenarnya bisa digunakan selama 1 jam Bapak Ibu. Yang penting abaikan saja peringatan
abaikan saja peringatan berakhir 10 menit itu, biasanya dikasih peringatan di Zoom, itu bisa digunakan lebih dari 40 menit. Untuk saat-saat ini ya, karena ada pengumuman di akun resminya bahwa 14 hari ke depan, sejak tanggal 1, berarti 14 hari sampai tanggal 14 itu disediakan fitur gratis selama 1 jam untuk mengantisipasi komunikasi data yang berlangsung sesama orang ya. Jadi dia memfasilitasi kita dengan konten gratis. Ini beberapa langkah-langkah ini mungkin juga sudah dilakukan oleh Bapak Ibu yang sempat masuk di hari ini di Zoom. Fasilitas yang paling terbaru itu misalnya dulu tidak ada di Zoom, ya sekarang kita bisa mengganti screen background ya. Screen background latar belakang kita bisa diganti, yang penting latar belakangnya kita polos. Saya sudah bikin video panduannya, setelah ini saya share ke Bapak Ibu. Nanti silakan lihat di YouTube beberapa kelebihan dan keutamaan dan bagaimana mengotak-ngatik Zoom biar dipakai secara secara bijak lah. Jadi beberapa konten-konten ini saya bedah pelan-pelan sehingga bisa mungkin yang lebih pemula juga bisa mengikutinya. Meskipun sebenarnya saya tahu Bapak Ibu cukup lama di Zoom dan bisa mengoperasikan secara maksimal. Bapak Ibu kalau misalnya menggunakan Android smartphone, itu beberapa video yang saya taruh di YouTube bisa di-scan, ada barcode-nya, dan bisa masuk di panduan tutorial Zoom yang juga materi ini saya kirimkan ke pengelola gradasi untuk bisa dibagikan ke teman-teman sebenarnya. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, presentasi berupa PowerPoint presentasi juga saya sediakan di barcode, nanti silakan di-scan dan dibagikan. Ceritanya seperti apa Bapak Ibu? Pengalaman yang ingin saya bagikan ke Bapak Ibu sebenarnya bukan presentasi ini. Yang saya ingin bagikan ke Bapak Ibu itu adalah yang pertama, bagaimana menyiapkan presentasi yang kita akan bikin sebuah skenario pembelajaran yang sederhana seperti ini, menyiapkan sebuah presentasi menarik, sederhana, tetapi diselingi dengan tidak banyak gambar, hanya teks dan gambar, kemudian ada informasi yang kita bisa validasi melalui media lain. Jadi di sini saya ajukan sebuah video yang tidak bisa diputar ya, karena ini sesinya nanti mungkin 40 menit kita putar di lain kesempatan. Tetapi menjadi tugas Bapak Ibu, ada 4 rekomendasi aplikasi itu, ada, ya silakan di-scan Pak, kalau mau di-scan. Bapak Ibu sebenarnya tidak boleh scan, tekan tombol print screen di keyboard, itu dia, ya tombol print screen di keyboard, tulisannya apa? PRTSCR gitu, itu berarti men-screen, apa namanya itu? Memotret ya? Iya. Memotret dokumentasi untuk ke link berikutnya. Jadi yang ingin saya bilang ke Bapak Ibu ini adalah kita tidak cukup mengajarkan tutorial secara tuntas, karena apapun jadinya pembelajaran seperti ini hanya bertahan di otak peserta itu 20-35%. Seperti Bapak Ibu saya sedang menerangkan, Bapak Ibu tidak mungkin menghafal semua yang saya sampaikan, makanya ini bagian dari ceramah ya, kalau kita mengajar ini ceramah, dan ceramah ini hanya bertahan 20-25% di otak manusia. Jadi kita harus membantunya dengan gambar, video, tutorial, apalagi kabarnya ini direkam ya. Saya membantu juga merekam di channel YouTube saya dan saya share juga di Facebook. Coba nanti lihat di laman berandanya Bang Oni, itu ada saya share juga YouTube ini secara streaming, sehingga membantu Bapak Ibu memutar kembali supaya bisa mengikuti bagaimana cara kita mendokumentasikan. Karena setelah tugas ini, Bapak Ibu memilih, peserta yang hadir ini akan memilih salah satu dari 4 aplikasi yang saya tawarkan ini, membuat sebuah tutorial seperti yang saya bikin di YouTube itu. Membuat tutorial seperti yang saya bikin di YouTube itu untuk video conference. Jadi
bagaimana cara masuk di video conference-nya, kemudian bagaimana cara bergabungnya, bagaimana cara, sampai terakhir selesai, direkam. Saya nanti tunjukkan salah satu aplikasi yang Bapak Ibu harus download, namanya Faston. Namanya Faston. Nanti saya ketik di sini. Atau nanti saya coba namanya, ini aplikasi yang bisa di-download free gratis. Ini untuk merekam layar, seperti kita merekam di Android itu kan ada banyak tuh, ada exit screen, ada do recorder, dan lain sebagainya. Seperti Bapak Ibu pernah tahu, ada aplikasi yang namanya Camtasia ya, Camtasia Screen-O-Matic, dan lain sebagainya. Saya mencoba yang paling ringan yang seperti ini, Faston namanya. Ini Bapak Ibu bikin tutorial seperti yang ada di YouTube yang saya kirimkan itu menjadi tugas selama 24 jam ke depan. Saya pikir itu sangat mudah, karena sederhana. Hanya 5 menit saja, tanda bahwa Bapak Ibu sukses mendengar ceramah saya malam ini, melihat tayangan materi presentasi, kemudian tandanya mempraktikkan. Dengan cara apa? Mendokumentasikan langkah-langkah yang saya pilih di contoh video itu adalah Zoom ya. Dan saya nanti lampirkan juga cara tutorial dengan Webex. Saya sudah selesai buat tadi, tinggal saya upload saja untuk menjadi contoh kepada Bapak Ibu bagaimana cara membuat. Siapa tahu Bapak Ibu punya akun channel YouTube sendiri yang menjadi konten kreatif, ini bagian dari kerja kita di industri digital, bisa bertahan dengan ini, dan ini adalah bagian tugas kita ya di masyarakat digital atau di gerakan masyarakat digital gradasi gitu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya mungkin kita diskusi ya. Kita diskusi atau mungkin beberapa praktik saya coba kembalikan dulu ke Bang host. Ya. Silakan, Pak. Oke, Pak Ode. Ya. Jadi ini nanti langsung ke diskusi tanya. Satu pertanyaan langsung dijawab atau gimana, Pak Ode? Silakan pertanyaannya dua. Nanti mungkin ada yang sama biar saya jawab. Oke. Silakan yang mau bertanya silakan angkat tangannya dengan di aplikasi chat itu nanti biar langsung kita buka mikrofonnya, bisa langsung bertanya kepada Pak Ode. Untuk pertama 2 pertanyaan, silahkan Bapak Ibu. Oh, ini ada dari chat juga, dari Pak Jun. Silakan Pak Jun untuk bertanya, untuk pertanyaan pertama Pak Jun. Baik, terima kasih Bang Holis selaku host ya malam ini, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat narasumber. Bang Udi ya. Ya. Perkenalkan, saya Junaidi dari Lampung, Pak. Ya, salam kenal, Pak. Iya, Sekretaris Gradasi DPP. Saya mau tanya Pak, ini mengenai media-media pembelajaran, kan ada Google Classroom, ada Zoom Cloud, kemudian ada Skype, kemudian ada Google Hangout, Cisco Webex, dan seterusnya ya. Halo? Iya, oke, lanjut. Ya, silakan, Pak. Ya, jadi kalau berdasarkan pengalaman di lapangan Pak ya, ada peserta didik yang hari ini tidak ada laptop, kemudian hari ini tidak ada personal komputer atau komputer. Nah, ini tentunya akan mempersulit peserta didik kita. Kemudian kalau menggunakan kuota, menggunakan Skype, kemudian Zoom, ini akan memberatkan juga peserta didik, Pak. Nah, pertanyaan saya, ada nggak untuk alternatif lain dari media pembelajaran selain Google, Zoom, Skype, dan lain-lain? Kemudian tentunya kan ada peralatan pendukung yang di malam hari ini saja tadi ada yang terputus-putus.
kemudian internetnya juga tidak stabil. Mohon penjelasan untuk sesi malam ini supaya teman-teman yang tergabung di pembelajaran kelas ini bisa menjalankan yang hari ini kartu prakerja mulai tanggal 8 sampai tanggal 10 itu sudah mulai bergulir oleh pemerintah. Terima kasih Bang Udi dan Ya, Bang terima Oli. kasih Pak. Saya catat Pak. Nanti Ya. setelah satu Oke. lagi pertanyaan Oke. Pak. Satu lagi dengan nama Ibu Foni Mela, silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Ibu Foni Mela ya, dari mana? Foni Mela. Ya, baik. Ya, silakan. Terima kasih atas pembelajaran online, sangat bermanfaat bagi saya. Perkenalkan, saya Foni dari Kupang, NTT. Ya, Gradasi, silakan. pengurus gradasi dari Kupang, NTT. Pertanyaan saya, bagaimana cara membuat seperti tadi ya, pembelajaran yang Bapak sudah sampaikan, aplikasi pembelajaran melalui Zoom, begitu Pak? Karena jujur belum pernah membuat aplikasi pembelajaran melalui Zoom ini. Jadi mohon petunjuknya. Yang tadi kan kita disuruh buat tugas, memilih salah satu dari aplikasi ini. Tolong diberikan langkah-langkah sehingga kita juga dapat memasukkan pelajaran yang akan kita bagikan nanti melalui Zoom. Terima kasih. Ya, Oke, terima kasih Ibu. silakan. Saya jawab yang terakhir dulu ya. Iya, silakan Pak Odi. Oke. Terima kasih Ibu yang dari NTT ya. Ya. Di tutorial Zoom itu saya sudah lampirkan Bu video, Ibu tinggal download, itu ada langkah step by step-nya, langkah-langkahnya. Kalau saya putar di sini berarti mungkin mengurangi durasi waktu sepertinya. Ini tinggal Ibu nonton saja atau coba nanti di foto atau di screen. Nanti setelah ini kalau ada waktu saya putar untuk contoh bagaimana cara kita mengerjakannya. Begitu. Oke Bu ya, itu ada alamat. Nanti setelah ini, setelah di akhir ini, nanti saya contohkan bagaimana cara membuatnya dari awal. Karena bukan cuma membuatnya, tetapi merecord, mendokumentasikan, merekam. Ya, oke Bu ya, saya simpan ya. Ingatkan saya di terakhir ini ya, sesi terakhir. Oke. Bapak Ibu, saya balik ke pertanyaan yang dari awal. Kami di Komunitas Ikatan Guru Indonesia kerap mendapat pertanyaan yang seperti itu. Di zaman yang sudah hebat internet ini, beberapa titik-titik sentuh pendidikan kita kalau di pendidikan namanya 3T ya, terdepan, terluar, terpencil lah. Ini juga mengalami kendala yang sama, apalagi kami di Maluku, mungkin di Kupang juga seperti itu beberapa tempat ya. Satu alternatif yang bisa kita keluar dari sini, ini memang tentu hanya solusi saja, yaitu menggunakan radio komunitas. Kita bekerja sama dengan RRI. Kita belum di Ikatan Guru Indonesia belum. Tetapi kalau Bapak Ibu sangat hobi dengan dengan radio, untuk membuat radio komunitas itu kita di frekuensi Telkom Kominfo itu membebaskan 3 jalur bandwidth siaran radio FM ya yang gratis. Dan itu bisa dijangkau 3-4 kilo. Kalau Bapak Ibu mau bercuap-cuap lah, tanda petik ya, bisa membimbing komunitas guru di daerah yang tidak terjangkau internet dan lain sebagainya. Saya balik lagi, perangkatnya kalau secara angka dan harga tidak terlalu mahal Bapak Ibu. Mungkin 1-2 juta itu perangkatnya sudah dimiliki oleh sekolah. Dan ini bisa bekerjasama dengan ADD ya, kelurahan desa di setempat untuk bisa menjadikan dia sebagai BUMD misalnya, atau sekolah boleh membeli perangkat murah kok, itu murah dalam artian tanda petik ya, murah, sebagian tempat bilang murah, sebagian tempat mahal, 1-2 juta perangkat FM transceiver. Ini bisa mengantisipasi kelangkaan sinyal internet agar mereka tetap belajar. Saya sering bilang ke pertanyaan seperti ini, saya bilang ke teman-teman yang bertanya seperti ini juga, saya bilang, Bapak Ibu pernah mengenal universitas terbuka? Ya. Universitas terbuka itu tanpa mengandalkan jaringan Bapak Ibu, dia bisa belajar. Belajarnya bagaimana? Modulnya dikirim dan mereka, Ibu yang dari Kupang tentu ketawa karena tidak paham ya. Modul
dan mereka tetap belajar. Panduannya bisa dengan radio, dengan mana. Jadi tidak ada alasan apapun tanpa belajar. Media ini hanya fasilitas yang kita pergunakan secara maksimal tentunya. Tetapi universitas terbuka itu bahkan terpencil pelosok mereka tetap lulus sarjana. Jadi tidak ada kata menyerah untuk belajar. Jadi kalau kita hanya untuk mengandalkan misalnya tidak ada internet, oke lah di tempat yang terbuka. Tapi tetangga desanya kan ada, tetangga kecamatannya ada, tetangga kabupatennya bisa ada. Jadi kali ini mungkin konten yang kita siapkan adalah hanya belajar dulu dengan fasilitas yang sudah ada seperti itu. Kira-kira begitu Bapak ya yang bertanya tadi. Jadi kita jangan berhenti menyerah, apalagi dengan kondisi saat ini kita harus apapun caranya tetap harus belajar, memfasilitasi pembelajaran. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Ini tinggal 2 menit, tapi mungkin 2 pertanyaan lagi ya Pak Ode ya. Oke, boleh Pak. Ini dari Ibu Lisupri Hatin. Silahkan Ibu ya, untuk bertanya. Ya, selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Langsung saja, tadi seperti yang disampaikan penanya kedua, mohon kita dilatih untuk membuat tutorialnya, itu yang paling penting. Mungkin selain ada contoh itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jawabannya sama dengan pertanyaan tadi Bu ya. Kita tunda di sesi terakhir karena nanti saya pandu bagaimana step by step-nya sekaligus bagaimana cara merecordnya, menyimpannya. Kalau teman-teman yang punya Android di foto barcode ini itu langsung terhubung ke tutorialnya. Silakan download aplikasi QR barcode atau scan barcode di App Store Android. Kemudian silakan foto ini barcode, nanti dia terhubung ke YouTube yang menyediakan aplikasi yang baru saya buat sore tadi. Jadi pertanyaan itu bisa terjawab kalau Bapak Ibu scan lebih awal. Kita layani dulu pertanyaan, nanti ini saya janji di sesi terakhir. Setelah ini mati kan, kita masuk lagi. Nah, tinggal 1 menit, mungkin 1 pertanyaan ya. Ini ada Mas Januario Bagas, silahkan pertanyaan nanti dijawab di sesi berikutnya, Mas. Oke, Bang, mau tanya untuk nanti tugasnya itu dikirim lewat mana, Bang ya? Oke. Bapak, Ibu, nanti ada kelas yang nanti disiapkan untuk menampung Bapak Ibu peserta yang hadir malam ini. Caranya nanti saya beritahu di akhir bahwa ini harus merekam, kemudian membuka akun YouTube, kemudian setelah di-upload videonya YouTube itu, linknya nanti dikirim ke kelas yang nanti ditentukan. Oke, baik Bang, terima kasih. Iya. Nah, oke Pak, ini nanti detik-detik akhir nanti kita gabung lagi di room yang sama. Nanti siapkan beberapa pertanyaan Bapak dan Ibu, tapi nanti gantian biar bisa terjawab semua. Dan tugasnya sekali lagi nanti akan di-share juga video di akhir pertemuan nanti sama Bapak Ode. Jadi yang tadi ada live streaming di Facebook juga ya Pak Ode ya? Iya, saya streaming sekarang ini, makanya kameranya saya tidak bisa double. Saya serang streaming di YouTube sama streaming di Facebook supaya Bapak dokumentasinya tidak putus gitu. Oh, setelah gitu, ya.